Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat MSA yang dirahmati Allah, di dalam surat An-Nisa ayat 48 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ketika dia disekutukan, tetapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Dari ayat ini para ulama bersepakat bahwa dosa terbesar dan terberat yang pernah dilakukan oleh manusia adalah dosa syirik. Nah, yang menarik adalah meskipun dosa syirik merupakan dosa terbesar di dalam agama Islam, tetapi Rasulullah SAW tidak lebih khawatir terhadap syirik daripada terhadap dunia. Nabi tidak lebih khawatir terhadap syirik daripada dunia. Padahal kalau melihat daripada beratnya dosa syirik, seharusnya secara akal dosa syirik adalah dosa yang paling patut untuk dikhawatirkan. Tapi Nabi katakan, Innila akhsha ala ummati asyirk. Saya tidak mengkhawatirkan umatku, atau saya tidak mengkhawatirkan kalian wahai para sahabatku, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tetapi yang aku khawatirkan adalah dihamparkan kepada kalian dunia, lalu kalian saling berebut, saling serakah memperebutkan dunia. Jadi bagi saya ini sangat menarik. Kenapa? Karena dunia itu secara dosa dia tidak lebih besar daripada syirik. Maka ini menjadi perhatian kita sebagai umat Islam. Ada apa sebetulnya dengan dunia ini? Ada apa sebetulnya dengan hubud dunia, sehingga Rasulullah SAW sangat amat mengkhawatirkan para sahabatnya, mengkhawatirkan para umatnya. Nah, ternyata ketika kita berpikir bahwa ketika misalnya kita punya saudara atau punya tetangga di kanan kiri kita yang mereka berbeda keyakinan dengan kita, itu kita relatif aman, tidak terjadi sesuatu yang mungkin tidak kita inginkan daripada keyakinan kita. Bahkan banyak kita saksikan orang-orang yang hidup di negara-negara minoritas muslim, malah keyakinan mereka walaupun diliputi atau bahkan di kanan kirinya itu ada kesyirikan, mereka tambah kuat. Tapi berbeda halnya kalau kita bersama atau bertetangga dengan orang-orang yang tamak, dengan orang-orang yang cinta dunia, kan? Betapa banyak pembangunan tidak jalan hanya karena apa? Karena yang ngurusi adalah orang-orang yang serakah terhadap dunia. Akhirnya apa? Akhirnya uangnya dikorupsi. Betapa banyak suami istri saling bunuh, ujung-ujungnya adalah karena persoalan duniawi. Betapa banyak anak membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya gara-gara. Ini makanya Nabi katakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta terhadap dunia adalah pangkal segala kerusakan. Jadi luar biasa sekali dampak destruktif daripada cinta dunia ini. Sampai-sampai Rasulullah lebih khawatir terhadap sahabatnya cinta dunia daripada terjerumus ke dalam dosa syirik. Sedemikian berat dampak yang ditimbulkan oleh keserakahan terhadap dunia, oleh cinta terhadap dunia ini, maka patut kita waspadai. Jangan sampai kita sebagai muslim dihinggapi atau terjangkiti oleh penyakit cinta dunia. Apa sebetulnya ciri-ciri bahwa kita ini sebenarnya sudah terjangkit penyakit dunia? Paling tidak ada dua hal yang bisa kita lihat dan pasti ada dalam diri orang yang terkena atau terjangkit penyakit dunia. Yang pertama adalah dia lebih memilih perkara-perkara duniawi daripada ukhrawi. Dia lupa terhadap perkara-perkara akhirat. Alasan bekerja lupa untuk sholat, alasan bekerja lupa untuk puasa, alasan bekerja lupa misalnya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah. Dalam setiap aktivitasnya, pikirannya semuanya tentang duniawi.
sangat sedikit sekali yang dia bahas, yang dia masukkan ke dalam hati dan pikirnya yang berkaitan dengan ukhrawi. Lalu yang kedua adalah cirinya bahwa kita itu terjangkit penyakit dunia, yaitu kita tidak merasakan nikmat dan manisnya ibadah. Ya, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Musa, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad bin Munabbih. Sayyidina Musa berkata, saya sampaikan dengan hak kepada kalian, sebagaimana orang yang sakit melihat makanan yang lezat, dia tidak bisa merasakan nikmatnya makanan. Kenapa? Karena sebenarnya bukan makanannya yang tidak enak, tapi karena dahsyatnya, karena sakit yang dia derita yang membuat lidahnya tidak bisa merasakan nikmat daripada makanan tersebut. Begitu juga orang yang cinta dunia tidak akan pernah merasakan manis dan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau di dalam diri kita setiap hari kita tidak merasakan nikmatnya ibadah, manisnya ibadah, berarti memang kita sudah terjangkit oleh penyakit yang disebut dengan hubbud dunia. Semoga kita semua sebagai pribadi muslim, sebagai orang yang beriman, oleh Allah diberi kekuatan untuk menghindari cinta terhadap dunia. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.